Namo Buddhaya. Di video kali ini saya akan membahas tentang Brahma Wihara. Tetapi sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vidantius Juno Samudra dengan nomor PM 2131042. Jadi Brahma Wihara dalam bahasa Pali, bahasa yang digunakan dalam naskah-naskah Buddhis, 4 keadaan batin ini dikenal dengan nama Brahma Wihara. Istilah ini dapat juga diungkap sebagai keadaan batin yang sempurna, luhur, atau mulia, atau seperti keadaan batin para Brahma atau dewa. 4 keadaan batin ini dikatakan sempurna atau luhur karena merupakan cara bertindak dan bersikap yang benar dan ideal terhadap semua makhluk hidup atau satesu sama pati-pati. Terdapat 4 keadaan batin yang luhur yang telah diajarkan oleh Buddha, yakni 1. Metta atau cinta kasih, yang kedua karuna ataupun belas kasihan, yang ketiga mudita atau simpati, dan yang terakhir UPK atau keseimbangan batin. Metta atau cinta kasih. Metta berarti perasaan cinta kasih yang universal tanpa ada keinginan untuk memiliki. Metta bukanlah cinta kasih yang dilandasi nafsu atau kecenderungan pribadi. Metta dirumuskan sebagai keinginan akan kebahagiaan semua makhluk tanpa kecuali. Metta juga sering dikatakan sebagai niat suci yang mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan makhluk-makhluk lain, seperti seorang sahabat mengharapkan kesejahteraan dan kebahagiaan temannya. Contoh penerapan sifat metta dan pengalaman pribadi, yaitu 1. Mengucapkan sabe sata babantu sukitata, yang artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia pada saat mengakhiri doa. Yang kedua yaitu membantu adik atau saudara yang sedang kesulitan dalam mengerjakan tugas. Karuna atau belas kasihan. Belas kasih adalah perasaan yang dapat membuat hati merasa kasihan bila mengetahui orang lain sedang menderita atau kehendak untuk meringankan penderitaan orang lain. Corak belas kasihan yang menonjol adalah kecenderungan untuk menghilangkan penderitaan orang lain. Manfaat dari pengembangan belas kasih atau karuna ialah yang pertama, pikiran penuh dengan belas kasih maka akan selalu dicintai dan dikasihi oleh siapapun. Yang kedua adalah setelah meninggal dunia akan bertumimbal lahir sebagai orang kaya, banyak rezeki, dihormati dan dicintai oleh setiap orang. Contoh penerapan sifat karuna dalam pengalaman pribadi, yaitu ketika melihat ada teman yang sedang menderita atau kesusahan, saya merasa kasihan kepadanya dan turut membantunya. Yang kedua yaitu memberi makan kepada kucing yang sedang kelaparan maupun hewan lainnya. Mudita atau simpati. Simpati adalah ikut merasa bahagia melihat orang lain bahagia, atau perasaan gembira yang dapat menghilangkan rasa iri hati. Simpati ditunjukkan dengan memuji atau mengucapkan selamat kepada orang yang beruntung tanpa keinginan untuk merugikan dengan mengacau, memfitnah, dan menjadikan orang yang mendapatkan kebahagiaan. Seseorang yang mengembangkan sikap simpati akan memperoleh 1. Gembira melihat kebahagiaan makhluk lain, mempunyai wajah yang simpati dan menarik, akan dihormati, dan setiap orang akan merasa ramah dan memandangnya sebagai sahabat. Contoh penerapan sifat mudita dalam pengalaman pribadi yaitu 1. Ikut merasa senang ketika ada teman yang mendapatkan juara ataupun lulus ujian dengan nilai yang bagus. Yang kedua adalah menjemput dan menghibur teman yang sedang sakit. Dan yang terakhir yaitu UPK atau keseimbangan batin. Keseimbangan batin merupakan hasil dari pikiran tenang dan terkonsentrasi. UPK berarti keseimbangan batin sebagai salah satu keadaan pikiran mulia berhubungan dengan suatu tingkat keadaan pikiran mulia berhubungan dengan suatu tingkat kebijaksanaan. Pahala batin seimbang adalah menjadi orang cerdas, bijaksana, selalu menghargai dan dihormati. Contoh penerapan sifat UPK dalam pengalaman pribadi yaitu 1. Tetap tenang dan sabar ketika memiliki masalah dan mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Yang kedua yaitu tidak sombong ketika dipuji oleh banyak orang. Sekian, terima kasih. Jika terjadi kesalahan dalam penulisan maupun pelafalan, saya ingin meminta maaf. Sekian, Namo Buddhaya.